Halo guys, kembali lagi di konten review mainan suka aku. Oke, kali ini kita tangan mainan Marvel Legend dari series Eternals, Jack, salah satu karakter leader di dalam Eternal, tapi matinya konyol. Kalau teman-teman udah nonton, sepertinya matinya tidak cocok untuk seorang leader, karena harusnya dia OP ya. Dari sebuah karakter Ijak ini harusnya dia OP, dia salah satu pemimpinnya, pemimpin Eternals. Bisa ngomong sama Celestial, kelebihannya, salah satu kelebihannya hanya dia yang bisa berkomunikasi langsung dengan Celestial. Oke, saya kalau boleh cerita sedikit, ini mainan saya dapat di harga under 200 kayaknya, ya 120 atau 180 gitu. Padahal di labelnya ini, kalau teman-teman bisa lihat ini 700.000 men. Bandrolnya ini 700.000, cuman aku dapat diskon, bukan diskon sih, kayaknya udah kayak cuci gudang itu, seharga under 200 kalau nggak salah saya beli, ataupun kalaupun 200 dia 220, kisaran segitu sih harga aku dapat. Nggak tahu kenapa bikin figur ini nggak laku. Mungkin salah satunya adalah kurang banyaknya aksesorisnya, karena Marvel Legends harusnya biasanya banyak aksesoris. Tapi satu dari kelebihan figur ini bisa dilihat langsung, itu head sculptnya itu mirip sekali sama karakter aslinya si Salman Sheikh, siapa nama perempuannya yang memerankan itu, mirip sekali sama movie akurat juga untuk mukanya yang bisa kita lihat langsung. Ini harusnya oke sih untuk figur, tapi kenapa di samping nggak laku. Jadi untuk review detailnya, mari kita lihat di dalam kotak putih. Let's go. Coba untuk membuka figurnya. Mari. Oke, ini dia tampilan dari Jack, Marvel Legend dari movie Eternals. Dia untuk tampilan di box yang setelah dibuka, nanti kita akan lihat lebih detail lagi. Oke, kita akan buka figurnya dan tangan-tangannya. Susah ya. Oke, figurnya lengket, ada pengikat di kakinya. Oke, ini figurnya. Coba copot kepalanya. Kayak rambut kunti ya, panjang sekali. Ini untuk tangan-tangannya, alternatif handsnya. Kita akan coba buka. Jadi untuk figurnya kita dapat satu buah figur, alternatif head dan alternatif hands. Oke, ini sekilas dari Jacknya. Mari kita coba lihat dari lebih close lagi ya teman-teman. Ini dia figur Jack dari Marvel Legend. Kita bisa lihat ini head sculptnya cukup movie akurat ya teman-teman. Bisa kita bandingkan dengan foto yang ada di box ini. Teman-teman bisa dibilang cukup mirip ya. Tapi kalau di sini kesannya kurang mirip kalau dari kamera. Tapi kalau kita ngelihat langsung, mirip figur ini dengan gambar atau pemeran utamanya di dalam movie Eternals itu yang memerankan Ijak. Ini Salma Sheikh itu keren sekali. Ini mirip. Kalau di sini kesannya kayak mainan sekali dia. Tapi kalau misalnya kalian lihat langsung tuh mirip loh. Bahkan sampai di bagian apanya nih, kalau teman-teman bisa lihat, ya, tidak ngezoom dia, ada pola di mukanya itu yang lekukan kayak di karakter aslinya lah. Si Salma Sheikh-nya itu ada lekukan di sini, mungkin tidak kelihatan di sini ya. Kalau kita lihat langsung lebih dekat, nanti coba kita close teman-teman. Kalau mau lihat, dia ada lekukan di bagian mukanya, di
mirip dengan pemeran utamanya. Untuk helmetnya juga oke. Ini juga Spain untuk ininya sampai ke bagian samping ini cukup oke ya teman-teman untuk headscarpnya. Cuman satu aja bisa dibuka, satu lagi juga bisa dibuka dan tidak mispen, rapi. Marvel Legend cukup niat untuk membuat figur ini teman-teman. Cuman yang kurang kalau aku bilang ini, kalau di movie-nya tuh dia kesannya warna kuningnya ini tuh kuning kali emasnya. Kalau untuk glossy-nya udah oke, cuman kuningnya belum kayak movie akuratnya sih. Dan yang keren lagi dari Marvel Legend tuh cukup niat tuh buat rambutnya nih. Ini keren ya, niat sekali Marvel Legend untuk buat ini. Pola-pola yang ada di sini, ini cetakan gitu guys, bukan cuman garis saja gitu. Ini pola pada topeng-topengnya kalau teman-teman bisa lihat cukup rapi dan cukup oke. Untuk Marvel Legend membuat figur Jack ini cukup niat. Oke. Kita bahas bajunya teman-teman. Ini bajunya juga oke. Ini kenapa saya bilang oke? Ini teman-teman bisa lihat di bagian sini. Itu semua dibuat dalam bentuk cetakan, bukan hanya sekedar paint, bukan hanya sekedar digaris-garisin, enggak, dia benar-benar berpola. Teman-teman bisa rasakan bahwa ini dia dicetak gitu. Marvel Legends sekali lagi cukup niat untuk membuat figur ini. Enggak tahu kenapa nih figur enggak laku, atau mungkin karena filmnya juga enggak laku. Oke, tuh bajunya juga oke, kuningnya mantep, birunya juga oke, dan gak ada mispaint sampai ke dalam-dalamnya, itu cukup oke. Gak ada mispen juga di bagian sini dan bagian sini, ini cukup oke. Dan niat Legend dalam membuat figur ini. Sampai ke belakang-belakang tuh, ini teman-teman lagi bisa lihat, ini dia ada pola yang dibuat di dalam baju ini. Bahkan Marvel Legend tidak ketinggalan dalam membuat pola ini. Ini cukup niat Marvel Legend dalam membuat figur ini. Mungkin mereka marah nih karena figurnya nggak laku ya. Cukup niat, dan pola-pola di sini di tangan bisa lihat di Legend membuat figur ini teman-teman. Kenapa sampai tidak laku? Oke, mari kita bahas artikulasi dari figur ini ya teman-teman. Oke, untuk artikulasi dari figur ini kita bisa lihat kepalanya tuh bisa sedongak sampai sejauh ini, sampai ke belakang, sampai sebelakang cuma sampai segini. Nggak bisa banyak karena rambut yang panjang menghalangin artikulasinya. Mungkin kalau rambutnya pendek bisa lebih dongak lagi. Oke, untuk tangannya itu bisa segini dan bisa begini. Cuman dia nggak double joint ya teman-teman, dia langsung siku di bagian sininya. Oke, ini juga di bagian sendinya bisa swipe, ini bisa ini, bisa bengkok gini, bisa gini juga. Oke, untuk badannya bisa sejauh mana dia nunduk. Kalau nunduk dia bisa segini, dari figurnya berdiri dia bisa segini untuk nunduknya. Ini ke pinggangnya. Oke, ini sampai sebawah ini. Dan kalau ke atas cukup jauh, tapi kalau dia jauh dia ada kesan bolongnya di bagian sininya. Nah di situ. Jadi dia yang paling jauh tuh segini. Ya nggak bisa dongak-dongak kali lah. Kalau dia sampai nggak ada yang lost gitu ya, kelihatan bolong gitu, dia sampai segini teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke. Untuk kakinya kita nggak bisa ke kanan ke kiri karena terbatas oleh jubahnya yang nutup gini. Tapi untuk bagian sendinya ini bisa diputar 360 derajat teman-teman. Oke. Dan bagian kakinya ini bisa sampai nekuk, bisa lihat nih. Dan ini double joint teman-teman bisa lihat ya. Oke, dan kakinya itu bisa, yang pergelangan kakinya yang bawah tuh bisa sampai sejauh ini. Oke, dan bisa sampai di bawah ini. Untuk figur ini cukup oke artikulasinya, seperti Marvel Legend yang lainnya yang kita tahu. Untuk figur ini pas lah, tidak ada buruk untuk artikulasinya, dan normal seperti Marvel Legend pada umumnya. Cuman dia tidak double joint di bagian sikunya. Tapi emang Marvel Legend ada yang double joint nggak ya? Harusnya ada, tapi yang ini dia nggak
gak double join di bagian sikutnya, jadi dia cuman sebatas gini aja, nggak bisa sampai lebih tekuk lagi. Mungkin kalau kayak Taskmaster mungkin double join ya. Dan untuk swipe kepalanya bisa sampai segini dan segini, itu yang paling miring dari figur ini. Oke. Jadi kita coba swipe head dan swipe hand ya. Untuk yang alternatif yang dikasih tadi itu coba kita ganti dan kita ubah bagaimana tampilannya kalau nanti figur ini kita rubah pakai alternatif yang dikasih. Oke, kita tunggu. Oke guys, jadi ini dia adalah head yang udah kita ganti dari alternatifnya. Harusnya nih figur mirip sekali dengan karakter aslinya si Salma Hayek. Tapi nggak tahu nih kalau dari kamera gini kelihatannya kayak boneka Barbie gitu. Cuman nanti coba saya kasih close up sama foto-foto dari Salma Hayek, harusnya nih mirip sih. Cuman memang kalau dari si pemeran utamanya itu nggak suka dengan karakter ini karena nggak mirip katanya, kata si pemeran. Kalau aku bilang mirip sih. Nah ini juga tangannya sudah kita ganti swipe pakai tangan yang gini. Kalau aku sih lebih suka tangannya ini dicampur sama head sculptnya ini. Nanti coba saya kasih video setelah di swipe lagi. Saya lebih cocok itu pakai tangan ini karena dia ngeluarin magicnya itu pakai tangan yang ini, yang healing factor, yang bisa, bukan healing factor, yang bisa membuat penyembuhan buat teman-temannya Eternals lainnya tuh pakai tangan ini, pakai mode tangan ini, bukan tangan dalam bentuk tumbuk kayak gini, fase yang kayak gini, kayak tangan yang seperti ini. Ini figurnya oke sih. Jadi ini sekian lah dari tampilan. Kita ganti head sculpt dan tangannya kita ubah pakai yang alternatifnya. Gimana menurut teman-teman? Oke teman-teman, ini setelah saya swipe head pakai yang bawaan tapi pakai alternatif handnya. Ini lebih cocok yang gini dia, lebih keren pakai tangan ini. Dia bisa healing factor dan semacamnya. Tapi setelah diperhatikan sebenarnya ada kayak miss dari figur ini tuh di bagian ini, teman-teman bisa lihat ini. Nah di bagian ini tuh jelek figurnya, dia nggak rapi nih, terlalu panjang dia sendinya nih. Jadi kesannya jelek, ada tambahan plastik gitu. Ini kayaknya yang miss dari figur ini sih. Selebihnya oke sekali. Nah, dari pola, head sculpt, baju yang oke, nggak ada mispaint, pola di belakang baju, itu keren. Ini figur ini oke, mantap. Jadi ini setelah di swipe head dan pakai alternatif hand. Gimana menurut kalian teman-teman? Oke guys, jadi itu dia review Marvel Legends seri Eternals Eject. Banyak hal bagus dari figur ini. Yang sangat sayang figur ini nggak laku, padahal figurnya bagus. Bisa kita lihat dari yang tadi kita review, itu head sculptnya, bajunya, catnya, bahkan pola-pola pada figur ini tuh keren. Sangat disayangkan nih figur nggak laku. Aku dapat di harga 224 atau 124 untuk sebuah figur ini. Padahal untuk bandrol harga pertamanya itu di 699 atau 700 ribu. Sangat disayangkan figur ini nggak laku. Padahal Hasbro cukup niat dalam membuat figur ini. Tapi berbanding lurus juga lah ya kita bilang kenapa figur ini nggak laku. Soalnya filmnya juga nggak laku, nggak kayak film-film Marvel lainnya. Sebelum film Eternals banyak film Marvel yang bagus, tiba-tiba pas Eternals dan seterusnya makin kesini video film dari Marvel mulai kurang, dan itu mungkin yang menyebabkan figur-figur ini nggak laku. Dan lucu juga sih karakter ini juga kenapa nggak laku, mungkin karena di movie-nya dia mati konyol ya kan, mati dimakan sama Celestial, bukan Celestial, apa yang diciptakan Celestial, musuh mereka lah, itu mati konyol dia, sangat disayangkan. Tapi untuk figur ini harusnya nih laku dan bagus karena Hasbro cukup niat. Jadi teman-teman, kalau teman-teman suka dengan video yang seperti saya buat, teman-teman boleh like dan subscribe. Kalau mungkin ada rekomendasi figur atau mainan yang mau direview, boleh komen. Nanti kita coba cari dan kita coba review mainannya. Jadi
Untuk membeli figur ini juga ada link di bio. Terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. Oke, see you guys next video. Bye bye.